Perkenalkan, kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Minus University. Kali ini kami akan mempersembahkan video seputar akuntansi. Simak video ini baik-baik. Hai teman-teman semuanya, setelah memahami pembelajaran dari bab 1 mengenai Accounting in Action dan bab 2 mengenai the recording process, selanjutnya kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Nusantara ingin mengajak teman-teman sekalian untuk belajar lebih dalam mengenai materi akuntansi. Di mana kali ini kita akan belajar pembahasan dari bab 3 mengenai adjusting the accounts. Pertama yang harus lo tahu adalah time period assumption. Apa sih yang dimaksud dengan time period assumption? Dalam jurnal penyesuaian, time period assumption berarti asumsi yang dibagi oleh akuntan di mana masa waktu ekonomi suatu usaha dapat dibagi menjadi periode-periode waktu. Setelah memahami pengertian dari time period assumption, terdapat juga istilah periodicity assumption. Apakah kalian tahu maksud dari periodicity assumption? Jadi, periodicity assumption bisa diartikan juga sebagai periode akuntansi yang terjadi baik dalam bulanan, 3 bulanan, maupun tahunan. Periode bulanan atau 3 bulanan dikenal dengan sebutan periode interim. Dalam penyusunan laporan keuangan, terdapat istilah tahun fiskal yang berarti periode akuntansi yang lama waktunya adalah 1 tahun. Tidak hanya itu, terdapat juga tahun kalender periode waktu yang berjangka dari 1 Januari hingga 31 Desember. Selanjutnya, mengenai accrual basis of accounting. Apa itu basis accrual? Basis accrual adalah pada saat perusahaan mencatat transaksi yang mengubah laporan keuangan perusahaan pada periode terjadinya transaksi di mana pendapatan dan biaya diakui pada saat pendapatan atau biaya tersebut terjadi, bukan pada saat diterima atau keluarnya kas. Selain itu, terdapat alternatif dari basis accrual yang dikenal juga dengan sebutan basis kas, yang berarti basis di mana pendapatan diakui saat uang diterima dan biaya diakui saat uang dikeluarkan. Basis kas sangat mudah untuk digunakan dikarenakan kesederhanaannya. Akan tetapi, apakah kalian tahu bahwa basis kas ini seringkali menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan, sehingga tidak cocok dengan pengeluaran dan pendapatan. Oleh karena itu, kebanyakan perusahaan lebih banyak menggunakan sistem basis accrual akuntansi yang sudah sesuai dengan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS. Sedangkan basis kas yang biasanya digunakan untuk usaha kecil karena memiliki sedikit piutang dan hutang. Untuk basis accrual yang menggunakannya biasanya perusahaan menengah dan perusahaan besar. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan mengenai alasan mengapa harus dibuat adjusting entries. Apakah teman-teman semua sebelumnya sudah pernah mendengar kata deferrals? Jadi, deferrals adalah jenis beban atau pendapatan yang diakui beberapa hari setelah transaksi jual beli terjadi. Deferrals dapat juga diartikan sebagai penangguhan pengakuan atas suatu beban atau pendapatan yang telah dibayar atau pendapatan yang telah diterima saat laporan keuangan dibuat atau pada saat akhir tahun. Kita akan membahas mengenai deferrals, di mana deferrals itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Prepared expense atau
biaya dibayar di muka. Yang berarti beban yang seharusnya dibayarkan setiap bulan, namun langsung dibayar dalam 1 tahun atau beberapa tahun secara tunai sebelum digunakan atau dikonsumsi. Yang kedua, unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. Yang berarti pendapatan diterima di muka tetapi jasa atau barang belum dilakukan dan diberikan kepada pelanggan. Sama seperti deferrals, accruals itu juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Accrued revenue atau pendapatan yang masih harus dibayar, yang berarti pendapatan yang masih harus dibayar sama dengan piutang pendapatan, yaitu pendapatan atas jasa yang sudah dilakukan tetapi masih belum diterima secara tunai dan belum dicatat dalam rekening. Yang kedua, accrued expense atau biaya yang masih harus dibayar. Yang berarti biaya yang harus dibayar adalah suatu kewajiban dari beban yang telah diakui atau telah terjadi dalam suatu perusahaan tapi belum dibayar secara tunai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang identifikasi jenis utama dari adjusting entries, yang terdiri dari deferrals dan accruals, di mana terdapat 2 jenis deferrals, yaitu 1. Prepared expense atau beban dibayar di muka, yang berarti pembayaran beban telah dilakukan, akan tetapi manfaat beban belum diterima oleh perusahaan sehingga harus dilakukan penyesuaian atas akun tersebut ketika manfaat dari beban sudah diterima. Contoh dari beban dibayar di muka adalah asuransi, sewa, serta iklan yang dibayar di muka. Berikut ini adalah contoh jurnal penyesuaian untuk prepaid expense. Jadi, beban asuransinya di debit dan asuransi dibayar di muka itu di kredit. Berikut ini adalah contoh soal dari prepaid expense. Berikut ini adalah contoh soal dari prepaid expense. Perusahaan periklanan Victoria membeli perlengkapan seharga 5 juta rupiah pada 10 Januari 2020. Perusahaan Victoria mencatat pembelian tersebut dengan mencatat akun perlengkapan di debit setelah dilakukan perhitungan barang dagang pada 31 Oktober 2020 terdapat sisa perlengkapan sebesar 4 juta rupiah di tangan. Lalu untuk akunnya adalah 31 Oktober 2020 dengan beban perlengkapan di debit sebesar 1 juta rupiah dan perlengkapan di kredit sebesar 1 juta rupiah. Unearned revenue atau pendapatan diterima di muka, yang berarti pembayaran telah diterima dari konsumen tetapi perusahaan belum memberikan jasa kepada konsumen sehingga perlu dilakukan penyesuaian saat jasa dilakukan. Contoh dari beban pendapatan diterima di muka adalah pendapatan sewa dan pendapatan jasa. Berikut ini adalah contoh jurnal penyesuaian untuk unearned revenue, di mana pendapatan jasa diterima di muka di debit, lalu pendapatan jasa di kredit. Berikut ini adalah contoh soal dari unearned revenue. Perusahaan periklanan Eternity menerima uang sebesar 1.500.000 pada 5 Oktober 2020. Yang dicatat sebagai pendapatan jasa diterima di muka dari perusahaan top atas periklanan yang diperkirakan akan selesai pada 31 Desember 2020. Diperkirakan pada Oktober 2020, perusahaan melakukan pelayanan jasa sebesar Rp500.000.
mana akunnya akan menjadi 31 Oktober 2020 dengan pendapatan jasa diterima di muka di debit sebesar 500.000, lalu pendapatan jasa di kredit sebesar 500.000. Lalu kita akan masuk ke poin selanjutnya. Nah, mari kita lihat penjelasan berikut mengenai jenis-jenis accrual. Yang pertama ada accrued revenue, yang berarti pendapatan atas jasa yang dilakukan tetapi belum dicatat pada tanggal laporan yang merupakan pendapatan yang masih harus dibayar. Berikut ini adalah contoh dari accrued revenue. Pada bulan Oktober 2020, perusahaan telah melakukan layanan tetapi belum dibayar sebesar 500.000. Maka jurnalnya menjadi pada 31 Oktober account receivable berada di debit sebesar 500.000 dan service revenue berada di kredit sebesar 500.000. Yang kedua ada accrued expense, yang berarti beban yang terjadi tetapi belum dibayar atau dicatat seperti bunga, pajak, dan gaji. Terdapat dua jenis accrued expense, yaitu accrued interest. Yang berikut adalah contoh soal dari accrued interest. Perusahaan menandatangani wesel bayar dalam jangka waktu 3 bulan sebesar 5.000 pada 1 Oktober. Wesel tersebut mengharuskan membayar suku bunga tahunan sebesar 12%. Di mana face value of note sebesar 5.000 dikali annual interest rate sebesar 12%, lalu dikali lagi dengan time in term of 1 year 1/12. Lalu interest yang dihasilkan sebesar 50. Lalu untuk akunnya adalah pada 31 Oktober interest expense berada di debit sebesar 50 dan interest payable berada di kredit sebesar 50. Yang kedua ada accrued salaries and wages. Berikut adalah contoh soal dari accrued salaries and wages. Perusahaan pada tanggal 26 Oktober memiliki tanggungan berupa utang gaji kepada karyawan sebesar 5 juta. Lalu akunnya adalah pada 26 Oktober salaries expense berada di debit sebesar 5 juta dan salaries payable berada di kredit sebesar 5 juta. Teman-teman sekalian, sekarang kita sudah sampai di poin terakhir dari pembahasan bab 3, yaitu mengenai sifat dan tujuan dari adjusted trial balance. Neraca saldo yang disesuaikan merupakan saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu usaha. Neraca saldo yang disesuaikan berisikan saldo-saldo pada akhir tahun atas sebagian saldo rekening yang disajikan dalam jurnal penyesuaian. Contoh dari neraca saldo yang disesuaikan ini dapat teman-teman lihat dari gambar berikut. Lalu sekarang kita akan mengisi pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaannya adalah periode bulanan atau 3 bulanan dalam periode akuntansi dapat disebut A. Periode triwulan, B. Periode interim, C. Periode tahunan, atau D. Periode bulanan. Jawabannya adalah A. Periode triwulan.